panjang itu. Itu yang harus ya kita maintain. Terus Pak, soal proteksi, proteksi katakanlah ya penguatan kohesi sosial, penguatan nilai-nilai lokal wisdom di Jogja. Itu bagi seorang Pak Asto sebagai seorang aktivis itu harus apa? Karena kita tahu ya hampir setiap tahun selalu berganti orang. Selalu setiap momentum wisatawan kita tahu sendiri ya Pak Produs ya, yang namanya Malioboro dan titik-titik itu selalu saja macet. Pendatang itu kemarin juga ada vandalisme di mana? Di SO dan lain sebagainya. Ini kita membicarakan soal bagaimana Pak Asto dan teman-teman memproteksi sebagai aktivis sosial, memproteksi Yogyakarta. Daya tahan ya. Daya tahan. Ya itu memang PR kita bersama. Oke. Bagaimana kita menjaga daya tahan Jogja dari gempuran kebudayaan, baik itu pragmatisme, Oke. hedonisme maupun gempuran radikalisme. Ya, karena ini yang harus terus kita jaga. Kalau persoalan radikalisme ini yang hari-hari ini memang perlu mendapatkan perhatian karena ini daya rusaknya mengerikan. Ya. Soalnya platformnya agama itu agak repot. Jadi dia merasa benar, merasa paling suci, merasa menjadi pemegang kunci surga dan melihat yang lain yang berbeda yang tidak sealiran dengannya itu adalah orang yang harus dibunuh, kasarnya begitu. Ya ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Ini predator yang sangat berbahaya. Ya, nah ini harus semua pihak harus Ikut terlibat. Dia harus terlibat. Kita tidak bisa acuh tak acuh, misalnya ada pendatang kok dia tertutup, terus kemudian juga aktivitasnya mencurigakan, itu kita harus segera lapor. Kalau perlu kita awasi, kalau perlu ya diinterogasi oleh orang-orang kampung, karena banyak terjadi kan seperti itu, tiba-tiba Densus datang, di situ ditemukan alat peledak dan sebagainya. Beberapa ini bukan kejadian. Omong kosong yang saya sampaikan, itu terjadi di banyak kota. Beberapa kejadian. Ya, di Malang, di Jakarta, di Bekasi, bahkan di Jogja kan juga pernah. Di Barat belum lama kemarin. Iya, jadi ini kelompok-kelompok radikalis yang mengklaim dengan landasan agama ini harus kita waspadai. Karena ini semacam kanker ya, semacam sel, kelainan sel di dalam tubuh NKRI yang kalau tidak kita kecil, tidak segera kita berantas, nanti kita meremen. Itu meremen. Itu bahaya. Kalau sudah meremen, mereka punya barikade, membentuk komunitas, wah itu luwih angel, liar mengatasi. Kita lihatlah bagaimana Suriah hari ini, Irak hari ini, Syria hari ini, Afghanistan hari ini. Negeri yang dulunya itu indah, damai, perbedaannya juga banyak, tapi bisa bersatu, tapi hancur lebur hanya persoalan agama. Indonesia ini bom waktunya juga agama. Dan kita juga harus mewaspadai bahwa ini adalah sebagai sebuah konspirasi, sebagai sebuah proxy war. Memang sengaja Indonesia itu diobok-obok dengan isu-isu agama supaya hancur, supaya menjadi negara federal, supaya menjadi negara-negara yang gagal, sehingga kekuatan modal itu akan masuk dan mencaplok kekayaan sumber daya alam kita. Itu skenario skenario yang sudah terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan negara-negara di Balkan. Indonesia sasaran juga ya, Pak? Sasaran juga. Jadi ini belah-belahan aja, ya separatisme di Papua. Tidak murni juga, itu sebagai orang yang memperjuangkan keadilan. Bisa jadi di belakangnya adalah negara-negara yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Karena mengincar kekayaan minyak, mineral, hutan dan sebagainya. Ya, jadi ini harus pertahanan kita harus kuat. Ya. Mereka masuknya proxy war ini strategi memerangi negara lain tanpa mengirimkan pasukan itu adalah proxy war. Artinya mengirimkan kelompok-kelompok itu. Mereka nggak sadar yang diperalat, yang dibaiat, yang mereka mengaku memperjuangkan agama itu orang sadar bahwa sebenarnya mereka diperalat oleh kekuatan-kekuatan besar untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Itu mesti
dananya juga banyak itu ya, Pak. Oh iya, Ongkos operasional Iya. bagaimana menghancurkan negara-negara itu loh. betul. Kan sekarang yang namanya perang itu tidak hanya perang politik, tapi juga perang ekonomi. Dan perang ekonomi itu modusnya banyak sekali. Modusnya banyak sekali. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan melalui kanal Asmara Layar TV ini, ada satu gerakan yang membahayakan selain gerakan radikalisme ini. Itu adalah gerakan bangga import. Ya, di Facebook, di IG, kita sering melihat ya, orang itu dengan bangganya sukses menjadi importer. Biangane. Menurut saya biangane, karena apa? Itu sama saja membanjiri pasar kita dengan pasar barang asing. Ya, ya sing seneng produsen ini, yang suka produsen dari, ya nggak usah menyebut negara tertentu ya. Jadi import dari manapun itu kalau bisa kita lawan. Kita harus mengedepankan ekspor itu supaya ekonomi kita kuat. Ya meskipun ketika mengandalkan import juga pasti punya alasan tertentu tuh Pak. Misalnya soal harga lebih murah, kalau barang-barang dalam negeri ongkos produksinya mahal. Harus ada keberpihakan. Makanya itu juga harus dibarengi, industri lokalnya juga harus tumbuh. Nah itu Jadi kudu sembodo kan kira-kira begitu. bodoh gitu. Ya, kalau kita pragmatis wis penting golek barang murah, hancur Pak kita. Kita jangka panjangnya kita hancur. Jangka pendeknya mungkin kita untung, tapi jangka panjangnya hancur. Kita itu sebenarnya bangsa kita itu sudah bisa membuat kendaraan sendiri, mobil sendiri, motor sendiri. Tidak perlu import. Seharusnya, Harusnya. idealnya. Ya itu kira-kira begitu. Kalau kita ngomong tentang Pancasila hari ini, gerakan yang kita bangun di Jogja, kebangsaan, dengan teman-teman gerakan rakyat cinta Pancasila atau gerakan yang lain, itu kita berharap itu juga bisa sampai ke persoalan gerakan ekonomi. Karena itu yang paling kuat. Yang Ya. paling kuat tuh Pak, basicnya masa itu masyarakat goncangnya dan tidaknya itu karena urusan perut soalnya gitu ya. Oke, teman-teman, kiranya begitu, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, enggak, secara personal, secara kelompok sosial di lingkungan yang paling kecil, bahkan di lingkungan grup WA ya kalau sekarang ya, itu ya tetap harus melakukan proteksi. Jadi ya secara pribadi teman-teman mungkin bisa belajar tentang kesejahteraan Indonesia, kenapa kemudian final Indonesia, secara personal atau ya secara komunitas atau kelompok bahkan sampai lingkup yang paling kecil ya tetap harus memproteksi secara bersama-sama. Bagaimana kalau misalnya Jogja banyak pendatang atau anak kos juga ya tetap harus didata, kita harus tahu. Itu salah satu bentuk contoh kecil bagaimana memproteksi ya ketahanan kita, memproteksi tentang kohesi masyarakat kita sendiri khususnya di Yogyakarta. Oke, kira-kira begitu ya Pak Produser ya. Nah ini Mas Hasto, ini barangkali Pak Hasto boleh menyampaikan sesuatu kepada teman-teman atau pemirsa, ya pesan-pesan tentang bagaimana sih kalau di Jogja itu harus bagaimana sih. Misalnya saya ini sebagai anak kos atau saya sebagai yang mau sekolah di Jogja, seringkali kaget dengan situasi Jogja, kaget terus ngerti ya terjadi gesekan sosial. Barangkali ada pesan tertentu untuk teman-teman masyarakat Jogja lah pada umumnya, terus pada mahasiswa atau pada para pelajar. Mungkin di sesi terakhir kita akan bicara itu. Yang penting siapapun yang ada di Jogja itu marilah kita bersama-sama mengembangkan sifat-sifat kebangsaan. Sifat-sifat kebangsaan itu apa? Ya kita sebagai warga negara yang memiliki sifat ketuhanan. Dalam arti agama apapun, ya keyakinan iman apapun itu tidak perlu dipertentangkan. Karena apa? Karena memang itulah sifat ketuhanan dari kebangsaan yang kita miliki. Prakteknya seperti apa? Ya prakteknya kita harus menjadi lebih toleran, menjadi lebih terbuka. Tidak pada tempatnya, misalnya banyak keluhan dari teman-teman luar, dia cari pondokan, cari kos-kosan, itu ternyata kos itu hanya menerima penghuni kos dengan latar belakang agama tertentu. Nah itu menurut saya itu mencederai semangat Pancasila dan mencederai kebangsaan Indonesia.
kemudian juga bagaimana masing-masing pihak itu juga bisa terus mengembangkan sifat solidaritas sosial, peduli terhadap sesama, bisa berbagi. Kalau ada istilahnya, rumah yang baik itu adalah rumah yang berpagar mangkok atau berpagar piring. Artinya orang terus piring karo mangkok di semen didadake pagar. Tidak, tapi itu pesannya adalah berbagi kepada tetangga. Saling berbagi, saling memberi. Dulu kan begitu. Zaman saya kecil itu sampai sekarang pun saya praktekkan. Kalau saya punya bahan makanan berlebih, itu anak saya tak suruh ngasih. Kalau dikasihkan ke sana. Saya dikasihkan ke sana tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kadang-kadang tiba-tiba bangun tidur, kita lagi ngelamun, kok suwe ra ketemu Hasfi ya ngono ki. Tiba-tiba tetangga nggawake bakwan goreng. Niki tadi goreng dipun dahar lah. Seperti begitu bakwan goreng, Bro. Nilainya orang sepiro secara ekonomi, tapi perhatiannya itu loh. Itu yang yang penting. Ya seperti itu. Kita nggak boleh saya pun di sini bikin bangun rumah di tengah kampung begini, saya mempekerjakan warga sekitar. Untuk makan tenaga, saya ngambil tenaga sekitar. Makanya untuk makan siangnya itu saya borong ke tetangga sekitar. Karena apa? Ya ben apa yang ngerasa aku wong teko aja gitu. Ora iso terus sapa kowe sapa aku nggak bisa. Ya silakan kalau mau acara apa dipakai apa. Ya harus begitu. Itu dua. Yang ketiga, kota Jogja ini hidup dari industri kreatif. Dari jasa lah. Jasa pariwisata dan pendidikan. Jasa pariwisata itu banyak sekali, mulai dari destinasi, kreatif, musik, seni pertunjukan, banyak sekali kan. Nah itu, marilah masyarakat Jogja itu harus terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi masyarakat yang masuk di era industri jasa. Seperti di Bali itu, masyarakatnya wis ora usah diedukasi, wis nyawiji untuk membuat ritme industri pariwisata itu. Karena apa? Karena mereka sadar hidupnya dari pariwisata. Nah, kita belum. Kita kadang-kadang belum. Ya, jadi harus ada upaya untuk ekonomi kita itu neraca ekonomi Jogja itu terbesar dari jasa pendidikan dan pariwisata dan turunannya, sehingga ya kita harus saling mensupport dari hulu sampai hilir, harus saling mensupport. Nah itu supaya apa? Supaya ekonomi kita kuat. Ya, tetap kuncinya masyarakat sendiri. Ya masyarakatnya harus begitu. Jadi saya kira 3 itu ya yang saya mungkin sharing, bukan pesen ya, karena bagian dari situ. Bagaimana masyarakat ini bisa bergotong royong dengan kemampuannya masing-masing untuk terus menciptakan iklim yang produktif, iklim yang kompetitif, dan iklim yang memperkuat kebangsaan Indonesia. Kira itu ya. Apalagi Jogja ini peradabannya cepat sekali, ampun. Kota dengan peradaban tercepat pokoknya, baik dari segala sektor. Gitu Pak Produs. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman semua, saya pikir itu aja Pak Produs ya. Saya pikir cukup ya, sudah kira-kira hampir setengah jam kita. Ya mudah-mudahan memenuhi apa yang diharapkan. Oh jelas Pak. Ini bisa terutama untuk teman-teman muda ini Pak. Pak teman-teman, terutama untuk teman-teman muda yang bergeliat, bergerak di Jogja, udah nggak apa-apa. Ekspresi lah sebebas-bebasnya. Insya Allah kalau kita saling menjaga, ya berperan sesuai dengan bagaimana posisinya sebagai seorang yang hidup di Jogja, saya pikir dengan baik lah. Saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang bahaya atau hal yang menyimpang. Enggak, aman. Saya sejak lahir sampai sekarang juga di Jogja juga tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang sifatnya anarkis, apalagi enggak pernah sama sekali. Terima kasih Pak Hasto sudah menyediakan waktu dan menerima kami bertamu di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan programnya sukses. Yes, amin. Direspon, dapat banyak sponsor. Dan semakin berkembang menjadi program yang bermutu bagi Yogyakarta. Terima kasih Pak. Ya. Oke, teman-teman semua,
Sekali lagi jangan lupa kita menerima sponsor dan endorse apapun itu, nomor WA ada di deskripsi. Jadi boleh kok nanti titip topi itu saya pakai, itu boleh. Jangan lupa ya sekali lagi di subscribe, terus di like, di komen dan di share ke grup-grup WA atau grup-grup Facebook dan lain sebagainya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya Anes, salam sowan. Yuk.